Halo bro, kita lanjut Sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, dan bagi pengembara, betapa panjang jalan yang mengembara melalui banyak kehidupan. Dan sudah berapa lama dirimu mengembara? Kapan dirimu akan memutuskan untuk terjaga? Dirimu telah tidur cukup lama. Sudah waktunya untuk bangun dan memulai kehidupan yang sama sekali baru, yang dijalani dari dalam. Nyalakan api di dalam kesadaran, dan dimanapun dirimu berada, semuanya adalah sukacita. Biarkan dia beristirahat. Dirimu perlu istirahat, dirimu sudah cukup mengembara. Dirimu lelah, sangat lelah, letih, bosan. Sutra berikutnya, biarkan dia beristirahat. Jangan biarkan dia menderita. Jangan biarkan dia jatuh ke dalam penderitaan. Waktunya sekarang. Jangan menderita lagi. Jangan jatuh lagi dan lagi ke dalam penderitaan. Jatuh ke dalam kelupaan adalah penderitaan. Mengingat adalah keluar dari penderitaan. Dan istirahat adalah langkah yang paling penting untuk mengingat, untuk kesadaran. Relaksasi adalah seluruh seni meditasi dan kebahagiaan. Bagaimana dirimu bisa tenang dengan begitu banyak keinginan? Keinginan-keinginan itu terus mencabik-cabikmu. Dirimu hanya bisa tenang jika dirimu mempelajari rahasia dari ketiadaan keinginan. Jika dirimu belajar untuk hidup dari momen ke momen, tanpa masa depan. Jika dirimu belajar untuk hidup tanpa harapan akan masa depan. Jika dirimu hidup dengan konsentrasi di saat ini, terlibat sepenuhnya di saat ini, tidak khawatir dengan masa lalu maupun masa depan, rileks, tenang. Maka meditasi dan kebahagiaan adalah pertumbuhan yang mudah dan spontan, dari hati yang tenang, dari makhluk yang rileks. Sutra berikutnya, jika dia orang baik, orang beriman, terhormat dan makmur, kemanapun dia pergi dia akan diterima. Dan jangan khawatir apa yang akan terjadi pada dirimu jika dirimu tidak menjaga masa depanmu. Jika dirimu tidak merencanakan, jika dirimu tidak mengatur sebelumnya, apa yang akan terjadi pada dirimu. Jangan khawatir. Buddha berkata, jika dia orang baik, orang beriman, orang yang percaya pada keberadaan, maka jangan khawatir. Dimanapun dia berada, dia akan diterima, setidaknya diterima oleh mereka yang tahu. Setidaknya diterima oleh mereka yang mengerti. Dan hanya sambutan mereka yang berharga. Sutra berikutnya, seperti Himalaya, orang baik bersinar dari jauh, tetapi orang jahat bergerak tak terlihat, seperti anak panah di malam hari. Jangan khawatir apa yang akan terjadi padamu. Dirimu akan menjadi sangat bercahaya, seperti Himalaya, bersinar dari ribuan mil jauhnya. Dirimu akan menjadi sangat bersinar, sehingga orang-orang akan mulai bergerak ke arahmu, seolah-olah dirimu adalah magnet yang besar. Dari jauh dan luas, dari seluruh penjuru dunia, orang-orang akan mulai bergerak ke arahmu,
ditarik oleh kekuatan yang tidak diketahui, oleh energi misterius. Jangan khawatir tentang masa depan, semuanya akan diurus. Percayalah pada alam. A.S. Dhammo Sanantano, ini adalah hukum abadi yang tidak ada habisnya. Percayalah, dan alam akan menghujani jutaan berkah kepadamu. Duduklah. Jangan terburu-buru, jangan berlari. Jangan terus-menerus bergerak untuk ini dan itu. Duduklah. Itulah arti sebenarnya dari Zazen. Sutra berikutnya, duduklah. Beristirahatlah. Bekerjalah. Zazen berarti hanya duduk, tidak melakukan apapun. Hal pertama yang harus dilakukan adalah belajar duduk, ketenangan yang mendalam. Jadilah kolam ketenangan, bahkan tidak ada riak-riak keinginan, tidak kemana-mana, tidak ada ambisi, bahkan untuk kesalehan, bahkan untuk nirwana. Duduk, tidak hanya secara fisik, secara psikologis, juga spiritual. Belajarlah untuk duduk, itulah Zazen. Dan istirahat, dan jatuh ke dalam ketenangan yang mendalam, sehingga pernapasan menjadi alami, tubuh menjadi sejuk, semua demam keinginan, dan kekacauan yang konstan, menghilang, menguap. Dan kemudian, bekerja. Pekerjaan itu akan memiliki kualitas yang sama sekali berbeda. Itu tidak akan terjadi karena keinginan. Itu akan menjadi kreativitas. Itu akan terjadi karena dirimu memiliki begitu banyak energi yang tersedia, sehingga dirimu ingin berbagi energimu dengan dunia, bahwa dirimu ingin menciptakan sesuatu, bahwa dirimu ingin membuat dunia sedikit lebih indah, sedikit lebih bahagia, sedikit lebih manusiawi. Sutra berikutnya, sendiri dengan dirimu sendiri, jangan pernah lelah. Dan ingat perbedaan antara kesepian dan kesendirian. Jangan pernah merasa kesepian. Dirimu tidak pernah kesepian. Di inti terdalam keberadaanmu, Tuhan tinggal. Dia selalu bersamamu. Dan kapanpun dirimu sendirian, hanya saat itulah dirimu akan bisa mendengar langkah kakinya. Kapanpun dirimu sendirian, hanya saat itulah dirimu akan bisa mendengar musiknya, bisikannya. Dia tidak pernah berteriak, dia hanya berbisik. Dia datang dengan sangat hening, dan pergi dengan sangat hening. Beristirahatlah dalam istirahat yang dalam, dan dirimu menjadi tuan rumah, dan dia adalah tamu. Keilahian adalah tamu. Sutra berikutnya, di tepi hutan hiduplah dengan sukacita. Hutan melambangkan yang tidak diketahui, yang tidak bisa diketahui. Di tepi hutan, hiduplah dengan gembira. Selalu dekat dengan yang tidak dikenal, dan yang tidak bisa diketahui, dan jangan takut. Hiduplah dengan sukacita, karena yang tidak dikenal, yang tidak bisa diketahui, juga milikmu. Dirimu miliknya, itu milikmu. Hiduplah dengan sukacita. Sutra berikutnya, tanpa keinginan.
jangan meminta apapun. Yesus berkata, mintalah, dan itu akan diberikan. Buddha berkata, jangan meminta, dan itu akan diberikan. Yesus berkata, carilah, dan kamu akan menemukan. Buddha berkata, jangan mencari, dan kamu akan menemukan. Yesus berkata, ketuklah, dan pintu-pintu akan dibukakan bagimu. Buddha berkata, tidak perlu mengetuk, pintu-pintu sudah terbuka. Mengapa ada perbedaan antara dua orang yang tercerahkan ini? Keduanya terbangun. Perbedaannya adalah karena audiensnya. Yesus berbicara kepada orang-orang yang sangat biasa, Buddha berbicara kepada komunainya, itulah perbedaannya. Dia bisa mengatakan kebenaran tertinggi, tanpa kompromi apapun. Yesus tidak bisa. Yesus harus berkompromi dengan para pendengar. Yesus hidup tanpa komune. Ya, ia memiliki beberapa murid, 12 murid, dan ke-12 murid itu juga tidak begitu berharga. Buddha memiliki ribuan murid, dan sangat berharga, karena banyak dari mereka yang tercerahkan saat Buddha masih hidup. Di komunitasnya, setidaknya ada 1000 orang tercerahkan, yang berstatus sama dengan dirinya. Ia bisa berbicara dengan cara apapun, dan akan dipahami. Tidak ada kekhawatiran di pihaknya, tentang kesalahpahaman. Yesus harus selalu waspada, dan bahkan saat itu pun, ia disalahpahami dan disalibkan. Duduk. Istirahat. Bekerja. Biarkan 3 kata ini meresap dalam hatimu. Belajarlah untuk duduk dengan tenang, diam, tidak bertengkar dengan diri sendiri, rileks. Jangan dalam posisi yoga, ingatlah, karena posisi yoga adalah usaha yang terus-menerus. Tidak diperlukan posisi yoga. Duduklah dengan cara apapun, yang dirimu rasa rileks, bahkan di kursi pun bisa. Buddha biasa duduk di lantai, itu mudah pada masa itu. Dirimu bisa duduk dalam posisi apapun, yang dirimu suka. Dirimu bisa menggunakan bantal zen, untuk duduk. Dirimu bisa menggunakan kursi. Pertanyaannya bukanlah posisi, melainkan adalah istirahat batin. Tenangkan diri. Dan ketika energi terkumpul dalam dirimu, mulailah menjadi kreatif. Melukis, bernyanyi, menari, atau melakukan apapun yang ingin dirimu lakukan, untuk membuat dunia ini sedikit lebih indah, sedikit lebih hangat. Kita harus menciptakan surga di bumi. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih bro.